Informasi seputar beragam dinamika perekonomian nasional, mulai dari kebijakan pemerintah hingga ekonomi kerakyatan, yang telah kami rangkum dalam Ekonomi Merah Putih. Berikut informasinya untuk Anda. Suasana sibuk tampak di stasiun Semarang Tawang pada Kamis 30 Juli 2026. Sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan revitalisasi stasiun yang mulai digunakan sejak 1 Juni 1914 ini. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan bangunan bersejarah sebagai bagian dari identitas bangsa. Pelestarian bangunan cagar budaya termasuk stasiun Semarang Tawang bukan sekedar mempertahankan fisik bangunan, tetapi juga memori perjuangan dan perjalanan sejarah Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Presiden Republik Indonesia yang pertama menggunakan stasiun ini untuk berangkat ke daerah-daerah lain untuk menjalankan tugas negara di awal kemerdekaan. Karena itu, menjaga, melestarikan stasiun Tawang ini tidak hanya menjaga dan melestarikan satu bangunan, tapi juga menjaga identitas dan menjaga memori dan perjalanan sejarah kita. Selain meresmikan revitalisasi stasiun Semarang Tawang, Presiden juga langsung menjajal kereta api mewah Den Nusantara Explorer, layanan kereta premium hasil pengembangan PT Kereta Api Indonesia. Menurut Prabowo, Den Nusantara Explorer diluncurkan oleh KAI sebagai upaya mendukung pengembangan pariwisata. Di hari yang sama, Presiden Prabowo juga menghadiri akad massal 62.000 rumah KPR subsidi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dalam pidatonya, pemerintah berkomitmen memberikan rumah layak untuk rakyat. Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait secara simbolis menyerahkan kunci kepada penerima manfaat. Akad massal KPR subsidi dan kur perumahan sebesar 880 miliar rupiah ini melibatkan 62.000 debitur dari 36 provinsi. Akad massal merupakan bagian dari program pemerintah menyediakan 3 juta rumah. Program diarahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah yang layak huni. Kegiatan di Batang, Jawa Tengah kali ini merupakan rangkaian ketiga dari akad massal KPR FLPP. Kegiatan serupa sebelumnya digelar di Cilengsi pada 29 September 2025 dan di Serang pada 20 Desember 2025. Dengan saling mendukung, dengan saling mengisi, dengan saling memperkuat, kita akan mencapai hal-hal yang besar. Jadi saudara, kita mengerti bahwa masalah perumahan adalah masalah yang sangat vital, sangat krusial. Rakyat perlu perlindungan dari alam yang baik. Dan saya percaya bahwa kita akan lebih deras, lebih cepat, dan lebih masif. Pemerintah membuka peluang memberikan stimulus dan kemudahan bagi sektor pangan untuk menghadapi potensi kekeringan akibat El Nino pada semester 2 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih memantau perkembangan cuaca dan kondisi produksi pangan di sejumlah daerah. Meski belum mengonfirmasi adanya program insentif baru, Airlangga menyatakan pemerintah tetap membuka ruang pemberian kemudahan bagi sektor pangan. Pemerintah mulai mencermati daerah yang mengalami penurunan curah hujan. Berkurangnya pasokan air berpotensi mengganggu kegiatan tanam dan menurunkan hasil produksi pertanian apabila berlangsung dalam waktu lama. Menurut Airlangga, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah pompanisasi. Pemerintah akan memetakan wilayah pertanian yang masih dapat memperoleh pasokan air dari sungai dan di sekitarnya. Selain menjaga produksi, dukungan pemerintah juga diperlukan untuk memastikan distribusi pangan tetap lancar. Pasokan yang terjaga dapat mengurangi risiko kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Namun Erlangga belum menjelaskan apakah kemudahan tersebut akan berupa subsidi, bantuan sarana pertanian, dukungan irigasi, atau insentif fiskal lainnya. Inflasi dapat di atas target. Ya, kita monitor aja karena memang di beberapa daerah hujan kan sudah tidak turun, dan mana daerah yang bisa diselesaikan dengan pompanisasi, di mana sungai-sungainya yang masih banyak air, dan bagaimana mendistribusikan air itu ke daerah-daerah yang produktif. Nantinya akan ada insentif khusus nggak Pak untuk Nanti kita lihat. Selalu kita berikan kemudahan untuk pangan. Kuartal 2 berapa?